Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linayatus Safina, NIM 430302200008. Saya dari program studi pengembangan masyarakat Islam semester 5. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Tugas tersebut ialah mereview atau menganalisis jurnal dengan judul Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam kerangka filsafat. Mungkin langsung saja. Untuk jurnal tersebut berjudul Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam kerangka filsafat dengan nama jurnal yaitu Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis. Volume dan halaman. Volume 6 nomor 2 halaman 210 sampai dengan 218 yang diterbitkan pada tahun 2023 yang ditulis oleh Latif Hanafir Rifki dan Ana Zahrotun Nihayah. Dengan reviewernya saya sendiri yaitu Linayatus Safina pada tanggal 8 November 2024. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Di dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kepustakaan atau studi ini menggunakan sumber teks dalam perpustakaan sebagai bahan analisis risetnya. Misalnya menggunakan buku ilmiah, jurnal ilmiah terpublikasi, laporan, tesis, dan lain sebagainya. Langsung saja ke hasil penelitian. Berikut adalah hasil penelitian dari jurnal tersebut. Baik, yang selanjutnya ada hasil pembahasan. Untuk hasil pembahasan sendiri terdapat 3 inti hasil pembahasan. Yang pertama itu ada 1. Analisis ilmu ekonomi syariah menggunakan pendekatan ontologis. Ontologis dalam ilmu filsafat ialah pengkajian yang ada atau realitas sejati dari suatu objek ilmu ekonomi syariah dalam perspektif ontologis merupakan suatu objek yang memiliki 2 ruang lingkup pembahasan, yaitu dalam disiplin ilmu ekonomi murni dan disiplin fikih muamalah. Fikih murni ini merupakan hasil dari pemikiran manusia itu sendiri, sementara muamalah bersumber atau memiliki dasar yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apa sih perbedaan dari ilmu ekonomi murni dan dengan fikih muamalah? Perbedaannya terdapat pada penentuan teori kebenaran. Di dalam ilmu ekonomi memiliki tolak ukur kebenaran dari 3 teori di dalam ilmu filsafat, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Sedangkan fikih muamalah memiliki standar kebenaran dengan ukuran kesesuaian terhadap wahyu. Kebenaran dari praktik ilmu ekonomi dalam perspektif fikih muamalah selalu sesuai dengan tidak adanya larangan dalam wahyu di dalam wahyu. Jadi di dalam fikih muamalah ini selalu bersumber atau mendasarkan semuanya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya ada ilmu ekonomi syariah dalam perspektif epistemologis. Kajian epistemologis dalam ilmu ekonomi syariah adalah penekanan pada bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan yang meliputi dasar, asal-usul, sifat, serta asumsi dari masing-masing ilmu ekonomi syariah sendiri. Dengan analisis epistemologis ini, kajian terhadap ilmu syariah, ekonomi syariah dapat fokus pada penekanan atau fokus hal tertentu dengan sekiranya dipandang wajar atau untuk perlu diterima maupun untuk perlu ditolak. Nah, secara epistemologis ilmu ekonomi syariah dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu dengan deduksi dan induksi. Apa sih itu deduksi? Deduksi merupakan cara menelusuri sumber utama Al-Quran dan Sunnah yang kemudian diijtihadkan dengan kasus ekonomi syariah yang ada di lapangan. Sedangkan induksi itu merupakan sebaliknya dari deduksi, di mana kita melakukan pengamatan terhadap kondisi ekonomi lapangan, kemudian baru kita ijtihadkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya ada ilmu ekonomi syariah dalam perspektif aksiologis. Dalam sudut pandang aksiologis, ekonomi syariah dapat dilihat mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Implementasi ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada tujuan pragmatis saja dalam pemenuhan kebutuhan, namun lebih daripada itu, ilmu ekonomi syariah merupakan perwujudan umat muslim dalam menjalankan pengabdian kepada Allah. Dalam ekonomi syariah ini mengajarkan nilai-nilai semangat untuk mengupayakan rezeki seoptimal mungkin, yang dimana dibarengi dengan melakukan sedekah atau infak dalam mengimplementasikan harta untuk kemaslahatan umatnya.
Nah, di dalam konteks kemaslahatan ini terdapat dua cara, yaitu min haitsu al-wujud atau yang dimuarakan dalam penyampaian kemaslahatan. Yang kedua ada min haitsu al-adam atau upaya untuk menghilangkan segala hambatan mengenai kemaslahatan itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.